Muldoko pastikan pemerintah akan berlakukan program tabungan perumahan rakyat. Kepala Staf Presiden, KSP, Muldoko mengatakan, masyarakat kekeliruan memahami program tabungan perumahan rakyat, TAPRA. Menurut dia, mekanisme untuk dana TAPRA ini bukan dengan potong gaji atau iuran tetapi bersifat tabungan wajib. Jadi, saya ingin tekankan TAPRA ini bukan potong gaji atau bukan iuran. TAPRA ini adalah tabungan, kata Muldoko dalam konferensi pers di kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Muldoko mengatakan, tabungan TAPRA nantinya bisa ditarik saat memasuki usia pensiun, sekaligus hasil pemupukannya. Mantan Panglima TNI itu berujar bahwa dalam undang-undang memang mewajibkan program TAPRA dalam hal mewujudkan hunian bagi setiap warga negara. Bentuknya bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus bangun rumah? Tadi kami diskusi di dalam, nanti di ujungnya pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik uang fresh dan pemupukan yang terjadi, kata dia. Muldoko meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memenuhi kebutuhan rakyat terutama dalam memenuhi kebutuhan papan. Dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena masih ada waktu hingga 2027 untuk konsultasi. Kedepan pemerintah akan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai 2027 jadi ada kesempatan untuk konsultasi gak usah khawatir. Imbuhnya, dalam sistem pengawasan pengelolaan dana program ini, pemerintah juga membentuk Komite TAPRA dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Berikutnya membangun sistem pengawasan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite tapi OJK juga punya fungsi pengawasan, kata Muldoko. Komite TAPRA nantinya diketuai oleh Menteri PUPR, dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan profesional. Muldoko mengatakan pemerintah membentuk komite untuk pengawasan agar TAPRA tidak terjadi seperti Asabri yang menjadi ladang korupsi. Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri, katanya. Menurutnya, Asabri beroperasi tanpa pengawasan. Bahkan saat ia masih menjabat Panglima TNI pun tidak bisa menyentuh Asabri padahal uang yang dihimpun Asabri berasal dari 500.000 prajurit yang dipimpinnya. Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini. Bayangkan, Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit gakbol nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu, katanya. Dengan dibentuknya Komite TAPRA, Muldoko yakin pengelolaannya akan lebih transparan dan akuntabel. Nggak bisa macam-macam karena semua betul-betul investasi akan dijalankan. Pasti akan dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Tukasnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024. Dalam belai tersebut, seluruh pekerja baik PNS, TNI, Polri, BUMN dan pekerja swasta diwajibkan mengikuti program TAPRA dengan mekanisme pemotongan gaji 3%. Adapun simulasi pembayaran itu dibagi menjadi dua penanggung jawab, yakni 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% dibebankan kepada perusahaan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mempertanyakan soal mekanisme kepemilikan rumah bagi buruh dengan penghitungan demikian. Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran TAPRA sebesar 3%, dibayar pengusaha 0,5% dan dibayar buruh 2,5%, tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK. Tegas Iqbal, Jumat, 31 Mei 2024. Apalagi berdasarkan data yang dimiliki Partai Buruh kata dia, upah rata-rata buruh Indonesia adalah 3,5 juta rupiah per bulan. Apabila gaji atau upah tersebut dipotong 3% per bulan kata dia, maka iurannya adalah sekitar 105.000 per bulan atau 1.260.000 rupiah per tahun. Iqbal menyatakan, TAPRA merupakan bentuk tabungan sosial, yang jika dihitung dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah 12.600.000 rupiah hingga 25.200.000 rupiah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga 12,6 juta atau 25,2 juta dalam 20 tahun ke depan? Sekalipun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial TAPRA tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah, kata Said Iqbal mempertanyakan. Atas hal itu, Said Iqbal menilai kalau perhitungan 3% untuk kepemilikan rumah yang diambil melalui TAPRA adalah bentuk kemustahilan. Dirinya lantas menilai, kalau program TAPRA ini sangat tidak tepat dijalankan untuk waktu saat ini dengan penghitungan demikian. Jadi dengan iuran 3% yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta TAPRA untuk memiliki rumah, ujar dia. Lebih khawatirnya kata Said Iqbal, program ini ke depan hanya menyengsarakan buruh yang sudah kerja dengan letih namun tidak bisa mendapatkan apa-apa. Pasalnya, badai pemberhentian hubungan kerja, PHK, masih masif terjadi di beberapa lini bisnis di Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.